fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan perbandingan hadis terhadap Al-Quran. Ada 3 poin yang akan kita bahas di sini dan akan saya paparkan di sebelah sini, ya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita perlu tahu apa itu kedudukan. Kedudukan itu posisi. Nah, yang ditanyakan di poin pertama ini, gimana posisi hadis terhadap Al-Quran. Pertama kita harus tahu nih posisi hadis terhadap Al-Quran itu seperti apa. Hadis itu sumber hukum kedua ya setelah Al-Quran. Al-Quran sumber hukum pertama. Al-Quran ini dia diwahyukan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, perantaranya dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Dan sumber hukum utama ini sifatnya mutlak benar. Oke. Yang kedua, dia hadis di sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis ini isinya berupa perkataan, ketentuan, dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nanti fungsi hadis ini terhadap Al-Quran ada yang sebagai penjelas, penegas, atau pengganti hukum yang sebelumnya pernah terjadi. Jadi nanti akan ada hukum barunya. Oke, ada 3 poin yang akan kita bahas kali ini. Untuk pertama kita akan masuk ke fungsi hadis ya. Jadi sudah kedudukan, sekarang kita masuk ke fungsi hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama yaitu nanti ada di sini bayan takrir, yaitu sebagai penegas ya, bayan bersifatnya penegas. Nanti saya akan kasih contohnya di bawah sini, bisa dibaca. Baik. Nah, selanjutnya akan ada bayan tafsir. Tafsir artinya kita bisa artikan sebagai penjelas. Nanti tafsir di sini dibagi menjadi 3 ya. Nanti ada bayan tafsir mujmal, bayan tafsir mutlak, bayan tafsir am. Di bagian bayan tafsir mutlak nanti dibagi menjadi 2. Ada mutlak yang pakai batas, ada mutlak yang tanpa batas. Akan saya jelaskan. Saya terangkan contohnya di sini. Saya terangkan contohnya di sebelah sini juga. Contohnya di sebelah sini. Lanjut, kita akan masuk ke bayan selanjutnya, yaitu bayan tasyrik. Bayan tasyrik artinya bayan penetapan atau penegasan ulang ya. Kalau seingat saya seperti itu, kalau salah coba kita lihat di sini aja ya. Salahnya gimana? Definisinya seperti apa? Terus contoh ayatnya seperti apa? Ini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke bayan nasakh. Bayan nasakh ini bayan penghapusan, yang dimana saya jelaskan tadi. Bayan nasakh ini fungsinya menghapus hukum yang sebelumnya telah ada. Oke, contohnya seperti ini. Oke, sudah bayan nasakh. Ada ketinggalan satu nih. Tadi kita belum bahas tentang bayan tafsir yang am. Nah, saya terangkan aja di sini ya, contohnya seperti apa. Ya, oke. Setelah fungsi-fungsinya selesai, kita akan masuk ke bagian perbandingan. Perbandingannya ada saya data, dan lebih baik saya terangkan saja di sini ya, karena cukup panjang. Akan saya bacakan satu persatu nanti, dan kita ringkas. Kita masuk lebih lanjut. Ada datanya di sini. Saya hampirkan datanya di sini. Karena panjang, saya lampirkan lagi ya di sini ya. Oke, nah 3 poin sudah kita bahas. Sekarang ada pertanyaan nih yang pernah saya dapatkan. Apa sih fungsinya kita belajar tentang hadis? Kalau kita nggak belajar hadis gimana? Apalagi ada zaman sekarang nih ada hadis-hadis tentang hoax kan, hadis-hadis yang hoax. Dia ada hadisnya tapi nggak dituliskan nih, dia perawinya siapa, sanadnya dari mana gitu kan. Jadi dia tidak jelas. Ada perkataan tapi tidak jelas asalnya dari mana. Bisa seperti 50 pengertian yang saya sebutkan, oke? Nah, dan sangat luas cakupan bahasanya. Kita memerlukan hadis sebagai tadi penegas, penghapusan hukum yang sebelumnya ada, terus sebagai penjelas. Kenapa kurang jelas? Karena ayatnya ya itu
karena Al-Quran itu bahasanya sangat luas cakupannya, jadi kita nggak bisa mengerti bahasanya. Karena itulah kita diperlukan hadis untuk menjelaskan lebih rinci, lebih detail tentang Al-Quran, tentang isi Al-Quran. Oke, yang kedua kita perlu hadis. Kenapa? Karena zaman sekarang sini kita bisa lihat ya, banyak ini ya. Karena zaman sekarang sini kita bisa lihat banyak sekali hal-hal yang dikatakan hadis padahal bukan hadis, hal-hal yang menyesatkan ya. Kita bisa ngambil contoh nih dari film yang agak populer pada masa ini, film Walid lah. Walid ini kan dia sebagai tokoh agama ya. Sebagai tokoh agama, kenapa pengikut-pengikutnya ini bisa ngikut ke Walid gitu? Kenapa pengikut-pengikut ini mau dan bisa disesatkan? Yaitu pertama, karena mereka bisa jadi ya, kita anggapan di sini ilmunya masih awam, mereka tidak belajar hadis, jadi kalau ada ayat Al-Quran yang sifatnya luas, mereka ambil mentah-mentah, tidak dikelola, dan itu menyesatkan. Dan itu bisa menyesatkan karena tadi mereka hanya mengenal Al-Quran, tidak menganggap hadis. Jadi itu bisa menyesatkan. Ya tadi, karena fungsi hadis itu sebagai penegas, penghapusan hukum yang lalu, juga sebagai penjelas. Nah, situ ya, karena itu sangat penting bagi kita sebagai umat Islam untuk belajar hadis agar kita apa? Kalau kita ambil contohnya dari film tadi, agar kita tidak mudah disesatkan, baik itu oleh media sekarang banyak ya, banyak negatifnya, tapi juga tidak kalah dengan positifnya. Dan kita juga tidak disesatkan oleh, moga-moga kita tidak disesatkan oleh tokoh-tokoh yang agak sedikit menyerupai Walid. Oke, menjawab pertanyaan tadi, kita jawab yang pertama ya. Kenapa kita harus belajar hadis? Hadis ini ya sumber hukum kedua tadi setelah Al-Quran. Al-Quran ini dia sifatnya, bahasanya sangat luas cangkupannya. Bahkan bisa kita artikan jika satu perkataan di dalam Al-Quran itu, bentar ya. Oke. Bahkan bisa kita artikan bahwa satu kata di dalam Al-Quran itu bisa seperti 50 pengertian.